Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Di suatu daerah dekat Mesir hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam, anak dari paman Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yasor, adik kandung Imron ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang dan ternyata seseorang yang datang adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya. Nabi Musa alaihissalam memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korun pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam sangat iba dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudaranya Korun diberikan kecukupan harta. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari kekayaan Korun pun semakin melimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak ia menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang amat sombong dan riya. Nabi Musa alaihissalam mengutuskan orang untuk menemui Korun. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahi sedikit hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah. Dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani sekali kalian berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa alaihissalam meninggalkan rumah Korun dan melaporkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Hartaku sungguh sangat banyak, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah dan dikawal oleh pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah si Korun itu. Sekarang ia amat kaya. Jubah yang ia kenakan saja berlapis emas yang berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya, dia orang yang sangat sombong. Dia lupa bahwa semua harta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar, tepatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepersen pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu dulu? Kau begitu miskin,
sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah, wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari, hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang kupelajari, bukan karena Allah. Korun pun tetap bersikukuh tidak mau menyedekahkan hartanya, karena ia menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Korun berkata, "Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki." Musa pun menjawab, "Aku hanya mengingatkanmu bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang miskin yang di dalamnya. Aku mengingatkanmu jangan bersifat sombong. Bantulah orang lain. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya." Korun pun berkata, "Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku saja." Sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambahkan kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Korun bertanya kepada pelayannya, "Apa yang terjadi, wahai pelayan?" "Terjadi gempa bumi, tuanku." "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan harta-hartaku." "Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga, semuanya harus aku amankan." Sebelum Korun sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua. Begitulah akhir dari cerita Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tenggelamnya Korun dan hartanya adalah jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amal baik bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto PAUD: sehat, cerdas, dan ceria. Halo teman-teman, subscribe tombol merah di bawah ini ya, like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.